Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah namaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Bu Dosen Etri Wahyuni selaku pengampu mata kuliah fikih ibadah pada kesempatan kali ini. Dan yang saya cintai adalah teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Adapun judul presentasi makalah kami pada kesempatan kali ini yang berjudul sholat. Baiklah, perkenalkan nama saya Febri Andika, NIM 2121312. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang poin A, B, C, dan D. Baiklah, yang poin A, pengertian dan dalil sholat. Sholat menurut bahasa adalah berdoa, sedangkan sholat menurut istilah adalah suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan atau yang dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan salam dengan ketentuan yang sudah ada. Sedangkan dalil sholat adalah yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Yang poin B, syarat sah dan syarat wajib sholat. Adapun syarat sah sholat berdasarkan kitab Fathul Mu'in, yang pertama itu adalah taharah, artinya bersuci, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sedangkan yang kedua, suci badan, pakaian, tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat atau bahkan badan. Yang keempat, mengetahui masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan yang keenam, mengetahui fardunya sholat. Adapun syarat wajib sholat yang harus kita ketahui, yaitu dilakukan oleh pemeluk agama Islam itu sendiri. Yang kedua, suci dari hadas seperti nifas atau haid. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, balik atau sudah dewasa. Yang kelima, sudah menerima perintah untuk mengerjakannya dari Rasulullah. Yang keenam, dapat mendengar atau dapat melihat atau mendengarkan. Yang ketujuh, terjaga, maksudnya tidak tidur atau tidak lupa. Yang poin C, rukun sholat. Adapun rukun yang harus kita ketahui dalam sholat itu, pertama membaca niat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, membaca takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Lima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tumak ninah. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, bersolat kepada Nabi. Yang ke-12, salam. Yang ke-13, tertib. Baiklah, yang poin D, sunnah sholat. Adapun macam-macam sholat sunnah, 2 rakaat, yaitu yang pertama sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat fajar, sholat taubat, dan sholat gerhana matahari, dan lain-lain. Baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara sholat sesuai dengan yang sudah saya bacakan tadi. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara sholat. Yang pertama itu kita membaca niat terlebih dahulu. Contohnya sholat fardu, sholli fardu isai arba'ah takbiratin fardu lillahi ta'ala. Atau dengan bahasa kita sendiri bisa, atau bahasa Indonesia bisa. Sengaja aku sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang pertama itu, selanjutnya kita mengangkat takbir. Allahu Akbar. Ya, di sini ada banyak pendapat. Ada yang berpendapat mengangkat takbir itu di atas sejajar sedikit menyentuh telinga. Ada yang berpendapat melampaui telinga kita dan menghadap ke depan. Dan setelah itu di sini ada yang berpendapat untuk bergelang tangan itu, ada yang mengatakan di dada, ada yang di samping, ada yang di dekat pusat. Maka kalau saya di atas dada. Setelah itu membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, setelah itu kalau kita bisa membaca surat ayat pendek atau surat ayat-ayat lain, tapi tidak wajib. Tapi kalau saya biasanya membaca ayat seperti Bismillahirrahmanirrahim, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baiklah, setelah itu kita langsung rukuk. Allahu Akbar. Nah, di rukuk ini tulang punggung kita itu harus sejajar seperti ini, dapat dilihat. Lalu takbir lagi, iktidal. Baiklah, bacaan ketika kita ruku itu ialah Bismillahirrahmanirrahim, Subhana rabbil azimi wa bihamdi, sampai 3 kali. Setelah itu iktidal seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Baiklah, setelah kita melakukan iktidal, langkah selanjutnya itu adalah sujud seperti ini. Allahu Akbar. Baiklah, ketika kita sujud tadi, kening dan hidung kita itu sama jatuh, harus bersentuhan dengan alat tempat kita bersujud. Dan bacaannya ialah Bismillahirrahmanirrahim, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sampai 3 kali. Seperti itu. Nah, setelah itu kita duduk di antara 2 sujud. Nah, di sini kita bisa baca seperti ini. Tangan kita diletakkan di sini. Bacaannya ialah Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Setelah yang terakhir, kita itu sujud, setelah yang rakaat yang terakhir, kita duduknya seperti ini nanti. Nah, kepala kita miringkan sedikit ke kanan dan membaca at-tahiyatul seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Setelah kita baca at-tahiyatul, langkah selanjutnya itu ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang selanjutnya itulah tertib. Tertib di sini maksudnya kita tidak mendahulukan yang seharusnya didahulukan terlebih dahulu. Seperti itu kira-kira. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang cara sholat. Kurang ranjangannya tolong dimaafkan, karena yang salah itu adalah datangnya dari saya sendiri dan yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Fianti, NIM 212114, akan menjelaskan tentang beberapa hal yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi ketika kita
berhadas kecil maupun hadas besar itu sama-sama membatalkan sholat. Yang kedua yaitu kejatuhan najis yang tidak segera terbuang seperti kotoran cicak. Yang ketiga yaitu terbuka aurat yang tidak segera ditutup. Yang selanjutnya bercakap-cakap atau berbicara selain dari bacaan sholat itu sendiri, kecuali bacaan sholat itu sendiri dan doa dan zikir. Selanjutnya itu sengaja melaksanakan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat kita. Selanjutnya bergerak hingga 3 kali berturut-turut walaupun tidak sengaja. Jadi kita dilarang untuk bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat itu sendiri. Yang selanjutnya itu bergerak dengan gerakan yang besar seperti melompat ataupun memukul. Yang selanjutnya yaitu mendahului atau terlambat mengikuti gerakan imam. Contohnya si makmum itu mendahului 2 rukun dari gerakan imam. Contohnya si imam itu sedang sujud, tetapi si makmum itu sudah bangkit dari sujud, jadi membatalkan sholat. Yang selanjutnya berbalik arah kiblat. Jadi ketika kita membelakangi atau menyamping dari arah kiblat itu membatalkan sholat, kecuali bagi orang yang sedang di perjalanan, contohnya di pesawat ataupun di kapal ataupun kendaraan lainnya. Yang selanjutnya itu tertawa dengan keras ataupun batuk-batuk ringan, itu juga membatalkan itu juga bisa membatalkan sholat. Selanjutnya berubah niat, seperti sewaktu sholat itu niat, contohnya ketika hujan kita berniat untuk membatalkan sholat tetapi ragu-ragu antara ingin memutuskan sholat atau meneruskannya sholat. Yang selanjutnya itu punya niat membatalkan sholat dengan kondisi tertentu sewaktu sholat berlangsung, itu sama dengan yang tadi. Yang selanjutnya mengurangi rukun salat. Contohnya rukun salat itu ada beberapanya tetapi itu dikurangi. Yang selanjutnya itu menambah rukun salat selain Al-Fatihah dan tahiyat. Jadi mengurangi ataupun menambah rukun salat itu bisa membatalkan salat. Baiklah, selanjutnya hal-hal yang boleh dilakukan ketika sholat. Yang pertama itu membatalkan bacaan imam. Ketika si makmum itu mendengar seorang imam salah dalam bacaannya, saat itulah si makmum boleh membatalkan bacaan si imam. Jadi boleh melakukannya. Yang kedua bertasbih atau bertepuk tangan bagi wanita apabila terjadi sesuatu hal seperti ingin menegur imam yang lupa atau membimbing orang yang buta dan sebagainya. Jadi boleh dalam salat itu seorang laki-laki ataupun perempuan itu menegur si imam yang lupa ataupun mengingatkannya. Yang selanjutnya itu boleh dalam salat itu membunuh ular atau kelajengking ataupun hewan-hewan yang bisa mengancam kita dalam keadaan salat, itu boleh. Baiklah, selanjutnya pembahasan sujud sahwi dengan sujud tilawah. Apa itu sujud sahwi dan sujud tilawah? Yaitu kata sahwi dapat diartikan sebagai lupa. Disebut sujud sahwi dikarenakan sujud ini dilakukan ketika lupa dalam salat itu. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad berkata, "Saya hanyalah manusia biasa. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa.
Jika saya lupa, ingatkanlah saya. Jika kalian ragu tentang jumlah rakaat salat kalian, maka pilihlah yang paling meyakinkan dan selesaikanlah salat kalian, dan kemudian lakukanlah sujud sahwi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi syarat-syarat dilakukannya sujud sahwi itu ketika lupa jumlah rakaat. Contohnya itu apakah rakaat itu berlebih ataupun kurang. Yang kedua, salam sebelum sempurna rakaat. Ketika seseorang salah, ketika salam dia sebelum sempurnanya rakaat, itu disunahkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga itu lupa tasyahud awal atau tasyahud yang pertama, itu disunahkan untuk sujud sahwi. Dan bacaan sujud sahwi itu sendiri yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi itu bacaan sujud sahwi. Sedangkan sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan saat membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah. Apakah ayat sajadah itu didengarkan ataupun sedang membaca dalam keadaan salat. Adapun ayat sajadah itu Quran surat sajadah, surah Ar-Ra'd ayat 13, surah Maryam ayat 58, Al-A'raf ayat 206, Al-Hajj ayat 7 dan 18, Al-Isra ayat 107 dan lain-lainnya. Dan banyak sekali surah sajadah lainnya. Sedangkan bacaan sujud sajadah itu sendiri yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fi haulihi wa quwwatihi. Artinya, aku meletakkan wajahku bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya, membentuknya, menyusun pendengarannya, penglihatannya dengan kekuatan dan kekuasaannya. Jadi itulah penjelasan tentang sujud sahwi dengan sujud tilawah.